Dahulu kala, di sebuah hutan misterius nan indah, hiduplah seekor rubah kecil nan lucu. Ia tinggal di sebuah pohon besar legenda. Setiap bulan purnama ia akan berubah menjadi putri cantik. Namun ketika gerhana muncul, ia akan berubah menjadi seekor monster rubah mengerikan. Suatu hari ada seorang nenek tua tersesat ketika mencari kayu bakar. Hingga petang tiba, nenek memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon legenda. Namun sialnya, malam itu terjadi gerhana. Sang rubah berubah menjadi monster jahat. Saat itu nenek tengah terlelap, sang rubah hanya memperhatikan nenek tua sambil menunggu sang rubah ingin melahap nenek tua karena ia kelaparan. Tetapi sang rubah tiba-tiba berlari ke tengah hutan di dalam kegelapan sana. Nenek tua terbangun. Ia sebenarnya menyadari keberadaan makhluk mengerikan itu, tetapi nenek berpura-pura tertidur. Sang rubah berlari menuju sebuah danau di tengah kegelapan malam. Nenek tua mengikuti kemana langkah kaki monster rubah, hingga ia menemukan keberadaan rubah itu. Sang rubah yang berwujud monster berkaca di air dengan wajah sedih. Gerhana kemudian berlalu, nenek tua mendekati monster rubah yang perlahan berubah menjadi monster kecil nan lucu. Ia menangis sesenggukan. Nenek tua segera menangkap rubah kecil itu. Sang rubah terkejut dan meronta-ronta. Saat ini tubuhnya tak memiliki kekuatan apapun ketika berubah menjadi normal. Nenek tua sangat senang ia berhasil menangkap rubah kecil itu. Lalu ia berkata rupa-rupanya, inilah wujud monster rubah yang dibicarakan banyak orang. Hasil menangkapnya, kalau dijual pasti harganya mahal. Sang rubah semakin meronta-ronta. Tetapi nenek tua bergegas untuk pulang dan membawa rubah kecil itu. Air mata rubah semakin mengalir. Ia tak mampu lepas dari jeratan kuat sang nenek. Ia tak menyangka nenek tua itu akan menangkapnya. Seandainya ia tahu, ia akan memakan saja nenek tua itu ketika ia berwujud seekor monster. Ketika tiba di desa, nenek tua segera membawa rubah kecil kepada seorang pengusaha sirkus. Ia ingin menjual rubah itu dengan harga mahal. Ia juga berkata bahwa rubah ini merupakan monster besar yang ditakuti banyak orang itu. Namun sang pemilik sirkus tak percaya karena wujud rubah kecil saat ini sangat imut. Si nenek pulang dengan rasa kecewa. Ia kemudian memasukkan rubah kecil ke dalam sebuah kurungan ayam. Rubah kecil sangat bersedih, ia bahkan tak diberi makan. Nenek tua bergumam bagaimana caranya agar rubah itu berubah menjadi monster dan membuat semua orang percaya, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Suatu waktu setelah sebulan berlalu, rubah kecil yang kian kurus tiba-tiba berubah menjadi monster. Terjadi sebuah gerhana di siang hari. Sang nenek terkejut melihat semua itu. Ya, pikir rubah kecil yang berubah menjadi monster dapat ia jinakkan. Namun ia salah. Monster itu justru mengamuk lalu menghancurkan rumah nenek tua. Warga desa ikut panik. Mereka berlarian karena amukan monster. Lalu beberapa dari mereka menembakkan panah dan tombak. Karena hal itu, monster rubah segera berlari kencang ke tengah hutan belantara. Kakinya tertusuk panah. Gerakannya melambat seiring menghilangkannya gerhana. Monster rubah kembali menjadi rubah kecil. Ia meringkuk, meringis, dan lemah karena lukanya. Saat senja mulai tiba, ada seorang pemburu yang tak sengaja melintas. Ia melihat rubah kecil sekarat lalu dot-dot pulang. Pemburu itu tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Ia pulang dengan ayam hutan hasil buruan dan rubah kecil yang sekarat. Pemburu itu segera mencabut panah di kaki rubah kecil, lalu mengobatinya hingga sembuh. Seminggu berlalu, rubah kecil terbangun dari tidurnya. Sang pemburu tengah tak ada di rumah. Rubah kecil terkejut dengan wujud dirinya. Ia tak lagi memiliki kaki kecil. Rubah yang lucu tubuhnya kini berubah menjadi putri cantik dari sedia kala. Putri cantik sangat senang. Rupa-rupanya kutukannya lenyap jika ada seseorang yang berbelas kasih kepadanya. Putri cantik dikutuk karena dahulu ia selalu menindas rakyat jelata. Ia tumbuh di lingkungan kerajaan yang angkuh. Hingga suatu ketika ia tiba-tiba berada di sebuah hutan belantara dan menjadi seekor rubah, dan jika gerhana tiba, ia akan menjadi seekor monster pemakan manusia. Hal itu sudah terjadi puluhan tahun. Kesombongan putri waktu itu sangat terkenal. Hingga banyak orang-orang yang menjadi korbannya kemudian berdoa kepada dewa agar putri mendapat ganjaran yang setimpal. Kini, kutukan telah lenyap. Namun putri tak ingin kembali ke istana. Ia hanya menantikan tuan pemburu pulang ke rumah